menyampaikan pendamping kita bagaimana biasa beliau menyampaikan kajiannya di hari pertama membahas panduan praktis akidah Islamiyah. Panduan praktis akidah Islamiyah yang akan disampaikan beliau. Selesai apabila kita sama-sama menyimak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kajian dipersilakan pada yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa addal amanah wa nashal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Tashil Aqidah Al-Islamiyah li Fadilati Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala, yaitu panduan praktis akidah Islamiyah. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan mengenal ahlu sunnati wal jamaah. Siapa itu ahlu sunnah wal jamaah? Siapa yang dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Maka telah dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan ahlu sunnati wal jamaah adalah hum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar sampai hari kiamat. Maka ini dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Ditegaskan lagi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yang dimaksud sebagai ahlu sunnati wal jamaah adalah
humul ladzina yasiruna ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka orang-orang yang berjalan di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina yajtami'una 'alal haqq wa la yatafarraqun, mereka bersatu di atas kebenaran dan tidak bercerai-berai di atasnya. Ini dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jadi siapa saja seorang muslim yang mereka berada di atas jalannya Rasul dan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, yaitu dari kalangan siapa? Para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, para imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian generasi setelahnya sampai generasi kita ini, di mana mereka berjalan di atas jalannya Rasul dan jalannya para sahabat dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Rasul dan tuntunan para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka mereka dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Siapapun dia, tidak melihat dari apa, organisasi tertentu, yayasan tertentu, kelompok tertentu, selama mereka berada di atas jalannya Rasul dan jalannya para sahabat, maka mereka dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa mereka dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah? Maka jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, karena mereka senantiasa berpegang teguh dengan as-siratal mustaqim. Ini dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah, jalannya orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ditafsirkan oleh Syekh Fauzan hafizallahu ta'ala, yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim adalah pada firman Allah surat An-Nisa ayat ke-69. Ini penafsiran tentang firman Allah yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka Allah menafsirkan pada ayat yang lain di dalam surat An-Nisa ayat ke-69, di mana Allah menegaskan wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini dikatakan sebagai as-siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang lurus, yaitu jalan siapa saja seorang muslim yang mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Allah? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka orang-orang yang berada di atas nikmat Allah, minan nabiyyin, yaitu dari para nabi, was-siddiqin, dan para orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah semua adalah sebaik-baik teman. Itu dari para nabi, orang-orang yang siddiq, syuhada, orang-orang yang soleh. Mereka adalah sebaik-baik teman yang mengarahkan pada apa? As-sirat al-mustaqim, yang dimana kita setiap hari minimal kita sehari berapa kali berdoa pada Allah? Sehari 5 kali kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukilah kami jalan yang lurus, di mana kewajiban bagi kita untuk al-luzum bis siratil mustaqim. Wajib bagi kita untuk apa? Berpegang teguh terhadap apa yang kita inginkan, yang kita minta, yaitu berada di atas jalannya para nabi, para siddiq, syuhada, salihin. Ini sahabat termasuk di dalamnya semuanya. Taib, barakallahu. Kemudian ditafsirkan, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala,
beliau mengatakan, di mana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya akan terjadi perpecahan yang sangat besar pada umat Islam ini, yaitu menjadi 73 golongan. Ini kita masyhur hadisnya ini. Jadi 73 golongan. Di mana Rasul yang mulia memperingatkan dengan sangat keras, peringatan dengan sabda beliau mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, maka sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup setelahku, kata Rasul, fasayarah tilafan katsira, maka pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali di kalangan kalian. Apa kata Rasul? Di dalam riwayat yang lain, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Berarti ini semua masih menjadi umatnya Rasul. Semuanya masih menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana tarbiyah manhaj Rasul kepada para sahabatnya ketika beliau memperingatkan sahabatnya, melarang sahabatnya, maka beliau biasa apa? Memberikan solusi kepada para sahabatnya. Ini kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau melarang, memperingatkan umat Islam agar berhati-hati terhadap perpecahan di kalangan kaum muslimin, maka beliau memberikan solusi dengan mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, maka wajib bagi kalian berada di atas sunnahku dan sunnahnya khalifah ar-rasyidin. Para sahabat di sini tentunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para sahabat, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah sunnahku dan sunnah mereka dengan gigi geraham yang paling belakang. Taib. Barakallahu. Maka setelah itu Rasul apa? Memperingatkan lagi para sahabatnya untuk berhati-hati terhadap perkara urusan agama. Beliau menegaskan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian segala macam bentuk perkara urusan agama yang baru. Fa inna kullah muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Taib. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya beliau. Barakallahu fikum. Maka ini dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah, itu mereka adalah orang-orang yang mereka berada di atas jalannya Rasul dan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh rahimahullahu taala, ahlu sunnati wal jamaah hum al-mutamassikuna bil aqidati shahihah. Ini ciri khas dari ahlu sunnah, di mana mereka berpegang teguh di atas akidah yang benar. Ini yang membedakan antara yang lainnya. Jadi kalau sedikit saja menyimpang dari akidah Rasul dan para sahabatnya, maka mereka telah keluar dari Ahlussunnati wal Jamaah. Karena akidah ini, keyakinan ini begitu sangat penting sekali, ikhwani jamaah. Sangat penting sekali dalam beragama kita. Karena ini menyangkut apa? Keyakinan. Keyakinan seorang muslim di dalam beragama kepada Allah. Bergeser sedikit saja kita
dari keyakinan yang bukan keyakinan para sahabat, maka kita ditakutkan telah keluar daripada keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu mereka orang-orang yang berpegang teguh di atas keyakinan akidah yang benar, allati kana 'alaiha Rasulullah, perhatikan, yang berada di atas jalannya Rasul, wattafaqu 'alaiha ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum, yang dimana para sahabat bersepakat, ijma', mereka bersepakat di atas akidah yang benar, radhiyallahu ta'ala anhum, al-khaliyah min syawaibil bid'ah wal khurafat, yang kosong, yang jauh daripada perkara-perkara bid'ah dan khurafat, takhayul, atau dalam bahasa kita apa? TBC. Ya. Takhayul, bid'ah, khurafat. Ini kalau bisa dijauhkan ini. Karena dengan ketiga hal ini, kisah-kisah yang aneh ya, membuat orang menjadi sesuatu yang menyelisihi para sahabat dan orang-orang yang berada di atas keyakinan yang benar, dengan menyebarkan kisah-kisah yang manusia bisa terbang, kemudian apalagi bisa sholat Jumat di Masjidil Haram, orangnya di kamar misalnya. Ini kan kisah-kisah takhayul, ini orang-orang yang mungkin, aneh bin ajaib, tidak sesuai dengan akal kita ini. Tapi apa kata mereka ini, dilariskan dagangan oleh mereka ini. Zikir-zikir yang membuat mereka apa? Menjadi para wali Allah. Kemudian mereka tidak sholat, cukup berzikir, mengingat Allah sampai bertahun-tahun. Ini dikatakan sebagai apa? Hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang aneh. Kemudian khurafat, perempuan yang hamil tidak boleh berdiri di atas, tidak boleh berdiri di depan pintu. Ini khurafat ini. Kemudian jika ada orang lewat di suatu rumah kosong, maka harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali, atau di jembatan yang dikatakan angker oleh suatu kaum muslimin, ini dikatakan khurafat ini. Hal-hal yang bisa membahayakan keyakinan kaum muslimin secara tidak langsung. Kemudian jika ada seorang muslim yang lewat di rumah yang dikatakan ada pembunuhan, ya, misalnya ada seorang perempuan dibunuh di situ, diperkosa, kemudian dimutilasi, maka harus mengucapkan permisi. Ini kan hal-hal yang aneh ini. Hal-hal yang bisa merusak akidah keyakinan kita. Kalau kita katakan dan kita yakini apa yang telah dibiasakan oleh mereka, maka ditakutkan apa? Murtad kita, waliyadzubillah. Ditakutkan akidah kita ini, keyakinan kita tergadaikan dari keyakinan yang menjatuhkan seorang pada kesyirikan, waliyadzubillah. Waqad summu ahla sunnah, dan mereka dinamakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa? Kenapa mereka dinamakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah? Ini pertanyaan kita yang besar. Kenapa para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, para imam 4, Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Lais, Al-Imam Sufyan As-Sawri, kemudian Sufyan ibn Uyainah, Ibn Muhammad bin Sirin, Hasan Al-Basri, dan yang lainnya semuanya, sampai ke sekarang kita ini, generasi para ulama Rabbani, di antara Syekh Albani, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Al-Wahidan, dan yang lainnya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, dan semuanya. Kenapa dikatakan mereka ini sebagai ahlu sunnati wal jamaah? Maka antum harus pahami di sini, dijelaskan oleh Syekh, li'amalihim
bimuqtada sunnatin nabi al-mabniyah lil Quran, karena amalnya mereka yang sesuai dengan sunnah Rasul yang dibangun di atas Al-Quran. Itu dikatakan sebagai ahlu sunnah, karena amalannya mereka dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau misalkan seorang itu beramal yang tidak sesuai dengan amalan pendahulu mereka, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat sama sekali, kemudian datang di akhir zaman suatu kaum yang beramal dengan amalan yang menyelisih para sahabat, maka ini dikatakan bukan sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Ya, karena mereka lebih faham para sahabat. Mereka lebih faham, a'lam wa ahkam. Mereka lebih mengetahui dan mereka lebih bijaksana dalam beramal. Karena mereka lebih tahu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, kemudian sebab turunnya hadis, mereka faham. Mereka faham bahasa Arab, ahli dalam bahasa Arab. Ini dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana tadi kita jelaskan pada hadis yang kita bacakan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian di atas sunnahku, ini hujjahnya, dan sunnahnya khalifah ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali setelahku, yaitu apa? Abdu alaikum alaiha bin nawadid. Gigitlah sunnahku dan sunnah mereka para sahabat dengan gigi geraham yang paling belakang. Maka ditafsirkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, maksud dari hadis ini apa kata beliau? Fahum ya'lamuna anna hadyan nabi khairul hadi. Mereka lebih faham petunjuk Rasul adalah sebaik-baik petunjuk. Tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Rasul. Ini para sahabat. Ya, makanya kalau ada datang manusia akhir zaman yang mengatakan sahabat adalah generasi yang aslam, yang lebih selamat, tapi kami, kata mereka, kalangan khalaf a'lam wa ahkam, lebih faham dan lebih bijaksana, ini adalah syubhat yang sangat besar sekali. Jadi mereka berkeyakinan para sahabat adalah orang-orang yang apa? Tidak faham dalam beragama, tidak faham fikih waqi dan sebagainya. Kemudian mereka melontarkan syubhat, kan beda zaman sahabat dengan zaman kami, kata mereka. Sehingga mereka membuat berinovasi dalam beragama, yang padahal zaman sahabat dengan zaman kita sama, gak ada bedanya. Tidak ada bedanya sama sekali. Yang membedakan apa? Yang membedakan dengan sahabat dengan kita ini apa? Para sahabat mereka berusaha untuk apa? Beramal sesuai dengan sunnahnya Rasul. Itu para sahabat. Barakallahu. Kemudian Syekh melanjutkan, faqaddamu ala haddi man siwahu, di mana mereka para sahabat mendahulukan sunnahnya Rasul daripada sunnahnya yang lainnya. Dan dikatakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan ini dikatakan sebagai ahlu sunnah. Wa summu al-jamaah, dan dinamakan sebagai al-jamaah di sini li'annahum ijtama'u 'ala ittiba'i sunnatin nabi, karena mereka bersatu di atas apa yang mereka mengikuti Rasul. Jadi mereka bersatu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma ajma'a alaihi salafu hadhil ummah, dan apa-apa yang dimana mereka berkumpul bersatu di atas petunjuk para salaf umat ini, yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mereka dikatakan sebagai al-jamaah. Fahum qad istama'u 'alal haq, mereka bersatu di atas kebenaran, wa 'ala aqidatil Islam, dan di atas akidah Islam yang benar.
al-khaliyatu minasyawaib, dan yang jauh daripada celah cacat yang tadi kita jelaskan, bid'ah, khurafat, tahayul. Wa aidan faqad saman nabi al-firqatun najiyah. Maka disinilah Rasul menamakan ahlu sunnati wal jamaah dengan penamaan al-firqah an-najiyah, golongan orang-orang yang selamat. Golongan orang-orang yang selamat, mereka dikatakan sebagai firqatun najiyah. Ditafsirkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala dalam kitabnya Ma'alim Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah. Yang dimaksud dengan firqah an-najiyah siapa di sini? Apa mereka yang termasuk dengan firqah najiyah? Yang pertama, penafsiran Syekh Fauzan, dzalika li'annahum najau minan nar bi khabari Rasulillah. Karena mereka adalah orang-orang yang selamat dari api neraka dengan kabar yang sampai dari Rasul. Itu dikatakan firqatun najiyah. Itu orang-orang yang selamat daripada jilatan siksaan api neraka Allah, yang sampai dikhabarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita jelaskan, umat Islam ini kata Rasul apa? Wa sataftariqu ummati, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi di sini umatku, antum perhatikan di sini ya. Umatku berarti masih umatnya Rasul semuanya. 73 golongan adalah semuanya mereka adalah umatnya Rasul. Kulluhum finnar, kata Rasul, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan, kecuali satu kelompok. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Para sahabat mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa satu kelompok ini yang kau jamin yang selamat daripada jilatan api neraka Allah? Antum perhatikan di sini, Rasul yang mulia mengatakan wahia al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Itu tadi kita jelaskan. Jadi kalau kita ingin selamat daripada jilatan api neraka Allah, maka kita harus berusaha termasuk dari golongan al-jamaah yang disebutkan oleh para ulama. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya. Kemudian ditafsirkan oleh Rasul. Antum perhatikan, Rasul menafsirkan hadis dengan hadis lagi. Rasul menafsirkan al-jamaah di sini. Jamaah di sini bukan maksud apa? Organisasi tertentu, yayasan tertentu, tidak. Golongan tertentu, enggak. Ikut fulaniyah, tidak. Ikut ini dan sebagainya, tidak. Yang ditafsirkan oleh Rasul, yang dimaksud dengan al-jamaah dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini dikatakan sebagai al-jamaah. Maka ini dikatakan sebagai al-firqatun najiyah. Ini penafsiran yang pertama. Mereka dinamakan sebagai al-firqatun najiyah, yaitu orang-orang yang selamat daripada jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dinamakan sebagai al-firqatun najiyah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, annahum najau min hadzal wa'id bitamassukihim bima kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka al-firqatun najiyah, yaitu golongan orang-orang yang selamat dari ancaman Allah, yaitu apa? Neraka jahanam. Dengan apa? Dengan berpegang teguhnya mereka di atas sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka mereka dikatakan sebagai firqatun najiyah, atau sebutan yang lain apa? Ahlu sunnati wal jamaah. Ini dua hal yang harus antum pahami di sini. Jadi ahlu sunnati wal jamaah itu apa? Yang pertama, orang-orang yang selamat dari api neraka Allah. Kenapa mereka selamat dari api neraka Allah?
Karena mereka mengikuti kabar dari Rasul. Apa itu kabar dari Rasul? Alaikum bisunnati. Itu kabar dari Rasul. Wajib bagi kalian